Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai bunyi. Jika kamu bersuara sambil memegang leher, tentu kamu akan merasakan getaran di leher. Lonceng yang berbunyi tentunya akan terasa getarannya jika kamu pegang. Bunyi memang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi adalah hasil getaran sebuah benda, namun semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar. Kemudian, jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Ada ultrasonik, frekuensinya lebih dari 20.000 Hz, kemudian tidak dapat didengar telinga manusia. Ada audiosonik, frekuensinya di antara 20.000 Hz dan dapat didengar oleh telinga manusia normal. Kemudian infrasonik, frekuensinya kurang dari 20 Hz, tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, ada beberapa hewan yang mampu menangkap infrasonik dan ultrasonik. Yang pertama, infrasonik bisa ditangkap oleh jangkrik dan juga anjing. Kemudian ultrasonik bisa ditangkap oleh kelelawar, bahkan kelelawar juga dikenal sebagai yang memiliki radar alami. Kemudian ikan paus dan ikan lumba-lumba. Kemudian beberapa pemanfaatan ultrasonik menghancurkan tumor atau batu ginjal. USG, ultrasonografi, digunakan untuk mempelajari bagian tubuh yang tidak boleh terkena sinar X yang berbahaya, untuk mendeteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan, memeriksa bagian dalam tubuh, kemudian kacamata orang buta, memeriksa kerusakan logam, membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Kemudian medium rambat bunyi ini bisa berupa udara. Bunyi yang sampai ke telinga kita pada umumnya melalui media udara. Dalam rambatan bunyi ini, molekul udara tidak ikut berpindah. Bunyi ini merambat dalam gelombang longitudinal. Kemudian ada zat cair. Saat menyelam dalam air, kita dapat mendengar bunyi dari batu yang jatuh ke dalam air tersebut. Cepat rambat bunyi pada zat cair lebih besar dibanding dengan cepat rambat bunyi pada gas, karena jarak antar molekul zat cair lebih dekat dibanding dengan jarak molekul antar gas. Kemudian, zat padat. Seseorang yang mendekatkan telinganya ke tanah dapat mendengar bunyi yang diakibatkan getaran truk yang melintas. Kemudian cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap sekon. Di sini dituliskan V sama dengan S per T, di mana kelajuan rambat bunyi meter per sekon, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Kemudian cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi udara pada beberapa suhu berbeda. Contohnya pada 0 derajat Celcius, kecepatannya 331,3 meter per sekon. Pada saat 15 derajat Celcius lebih dari 340 meter per sekon. Kemudian 25 derajat Celcius 347 meter per sekon. Kemudian kuat bunyi. Kuat bunyi tergantung pada besarnya amplitudo. Semakin besar amplitudo, semakin kuat bunyi itu. Juga tergantung pada jarak antara sumber bunyi dan pendengar. Tinggi bunyi dan warna bunyi. Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensi sumber bunyi, makin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar. Warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama, namun terdengar berbeda. Dapat terjadi pada manusia pada saat menyanyi dan alat musik. Warna bunyi disebabkan karena alat atau organ pita suara yang bergetar berbeda. Pada manusia terbukti saat pria dan wanita menyanyi bersama.
pada alat musik, nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ. Kemudian intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Satuan intensitas bunyi adalah watt per meter persegi atau W per M persegi. Intensitas bunyi tergantung pada amplitudo sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi. Kemudian layangan adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama bergetar dalam waktu yang bersamaan dan hasil getarannya akan saling mengganggu. Kemudian ada yang disebut dengan nada, desah, dan dentum. Nada adalah bunyi yang teratur frekuensinya. Seperti misalnya kalau kita menyanyi ya, ada nadanya teratur. Kemudian kalau desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur, disebut dengan desah. Kemudian dentum, desah yang bunyinya sangat keras seperti suara bom ya, suara yang sangat besar ya, bunyi yang sangat besar seperti itu untuk dentum. Kemudian frekuensi pada senar atau dawai, menurut hukum Mersenne, frekuensi senar F berbanding terbalik dengan panjang senar berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar, kemudian berbanding terbalik dengan akar massa jenis senar, dan sebanding dengan akar tegangan senar. Atau di sini F sama dengan 1/2L dikali akar T per P kali A. Maaf, di sini bukan P tapi Rho. F sama dengan frekuensi senar dalam satuan Hertz. Kemudian tegangan T adalah tegangan senar kilogram meter per second kuadrat. Kemudian ada panjang senar dalam satuan M, kemudian A luas penampang dalam meter persegi, dan Rho, ini Rho ya, massa jenis senar dalam kilogram per meter kubik. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran yang lain. Nah, contohnya resonansi kolom udara. Sedikit demi sedikit dengan air dalam tabung dikurangi sambil membuka keran. Sambil mengurangi air tersebut, sebuah garpu tala yang frekuensinya 400 Hz selalu digetarkan di mulut gelas. Pada ketinggian kolom udara tertentu, misalnya 20 cm, akan terdengar suara dengung yang cukup nyaring. Jika terdengar dengung ini berarti sudah terjadi resonansi antara sumber getar, yaitu garpu tala dan kolom udara. Resonansi kolom udara, misalnya pada panjang kolom udara 20 cm terjadi resonansi. Berarti udara yang panjangnya 20 cm itu telah ikut bergetar karena getaran garpu tala. 2. Panjang kolom udara ini merupakan 1/4 panjang gelombang. 1/4 lambda sumber bunyi atau garpu tala. Jika 1/4 panjang gelombang adalah 20 cm, maka panjang gelombangnya adalah 20 cm kali 4 sama dengan 80 cm atau 0,8 meter. Karena panjang lambdanya sama dengan 0,8 meter dan frekuensi sumber bunyinya ada 400 Hz, maka besar kelajuan rambat bunyi di udara dapat dihitung. V sama dengan lambda kali F. 0,8 kali 400 Hz sama dengan 320 meter per sekon. Jadi cepat rambat bunyi di udara pada saat itu adalah 320 meter per sekon. Kemudian resonansi selaput tipis. Selaput tipis merupakan
Benda yang mudah beresonansi untuk 3 macam getaran. Contoh selaput tipis ini adalah selaput gendang pendengaran pada telinga kita. Jadi, resonansi dapat terjadi jika frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil seperempat panjang gelombang sumber bunyi terdapat selaput tipis. Nah, manfaat dan kerugian dari resonansi. Manfaatnya, resonansi dapat memperkuat bunyi asli. Contohnya, suara kita terdengar lebih nyaring karena sekitar selaput suara kita ada udara. Suara kentongan terdengar lebih nyaring karena adanya rongga udara. Kerugiannya, karena resonansi bunyi bom yang sangat keras dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela pecah. Kemudian pemantulan. Untuk pemantulan bunyi, hukum pemantulan bunyi, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini satu bidang datar. Ini ada bunyi datang, ada bunyi pantul, ini garis normal. Dia terletak pada satu bidang datar, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini besar sudutnya adalah sama. Jadi di sini I sama dengan R. Kemudian hukum pemantulan bunyi. Bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli. Ada yang disebut dengan gaung atau kerdam. Jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat, misalnya 20 meter sampai 30 meter, maka sebelum selesai mengucapkan sebuah kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul ini mengganggu bunyi aslinya. Dengan demikian bunyi asli akan terdengar tidak jelas. Jadi secara bersama hampir sebelum selesai bunyi aslinya, bunyi pantulnya sudah datang, itu gaung. Sedangkan untuk gema, bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Jadi sampai selesai dulu bunyi aslinya, bunyi asli selesai, baru ada terdengar bunyi pantulnya. Karena jarak dinding pemantul dan sumber bunyi relatif cukup jauh. Dan adapun pemanfaatan dari pemantulan bunyi ini adalah menghitung kedalaman laut, yaitu osilator yang digetarkan akan menghasilkan getaran ultrasonik. Getaran ultrasonik ini diarahkan ke dasar laut. Sesampainya di dasar laut, getaran ini akan dipantulkan oleh dasar laut. Pantulan ini akan diterima oleh hidrofon, sebuah alat pencatat akan mencatat selang waktu antara getaran dikirim dan getaran yang dipantul yang diterima. Jika kelajuan rambat bunyi di dalam air diketahui, maka kedalaman laut akan bisa dihitung. Survei geofisika. Dengan alat yang canggih, ahli geologi dan ahli geokimia dapat mengenali daerah yang berpotensi untuk pengeboran minyak. Pemantulan ini biasanya dan pembiasan gelombang bunyi yang merambat melalui bumi secara terperinci mengungkapkan struktur dan hubungan antara berbagai lapisan di bawah permukaan bumi. Contoh soalnya, pantulan dari getaran yang dipancarkan oleh osilator diterima setelah menempuh waktu 1/4 sekon. Berapa kedalaman laut di tempat itu jika kelajuan rambat bunyi di laut adalah 1.400 meter per sekon. Jadi di sini jarak laut ditempuh 2 kali, maka V sama dengan 2D per T, atau ada juga yang tuliskan 2S per T. Sama saja ini untuk menentukan kedalamannya, di mana di sini 2V sama dengan 2D per T. 2D sama dengan V kali T. 2D sama dengan 1.400 meter per sekon kali 1/4 sekon. 2D sama dengan 350 meter. D adalah 175
meter. Jadi kedalaman lautnya adalah 175 meter. Jadi nanti si alat tersebut memberikan suara, kemudian nanti akan dipantulkan dari jarak antara suara asli, kiriman suara asli ke jarak yang dipantulkan itu berapa, sehingga bisalah dihitung berapa kedalaman laut tersebut. Kemudian efek Doppler. Sumber bunyi, di sini ada pendengar yang diam, kemudian ini adalah sumber bunyi. Kemudian ini pendengar diam, kemudian sumber bunyi bergerak mendekati pendengarnya. Sumber bunyi yang diam oleh pendengar kiri, sumber bunyi yang bergerak mendekati pendengar yang kanan. Jadi ketika ada pendengar yang diam, ada sumber bunyi yang diam, maka nantinya sumber bunyi akan mendekati pendengar yang diam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering mendengar dari bunyi dari suara sirene ambulan ya, yang kalau misalnya kita semakin posisinya ketika dari kejauhan kita sudah bisa mendengar suara sirene ambulan tersebut. Nah, dari kejauhan, kemudian semakin kalau dia bergerak mendekati, maka suaranya pun akan semakin terdengar secara lebih jelas. Seperti itu salah satunya ya. Satu, sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar dari frekuensi aslinya. Makin tinggi frekuensi sebuah sumber bunyi, maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya. Sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, bunyi akan terdengar semakin rendah. Hal ini disebabkan frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang. Kuat bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama saling menjauh. Ya, tadi seperti saya katakan, ketika misalnya kita posisi si sumber bunyi itu, nanti dia akan bergerak ke pendengar yang diam. Kalau keduanya semakin mendekat, maka bunyinya akan semakin frekuensinya semakin besar. Tetapi kalau keduanya saling menjauh, maka frekuensinya akan semakin kecil. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.